Ya, pemirsa, informasi Spotlight yang pertama terkait dengan kunjungan kenegaraan pada Senin pagi kemarin, di mana Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini menjadi pertemuan perdana dari kedua pemimpin dan menegaskan komitmen Indonesia dan Jerman untuk memperkuat hubungan bilateral yang sudah terjalin selama 74 tahun. Kedatangan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka dengan pengawalan kehormatan 80 pasukan berkuda. Rombongan pun diarak dari kawasan Monumen Nasional menuju halaman Istana Merdeka. Setibanya di Istana, Steinmeier disambut oleh para pelajar yang membawa bendera Indonesia dan bendera Jerman. Presiden Prabowo Subianto yang telah menunggu kemudian menyambut langsung kedatangan tamunya. Hormat senjata! Pemirsa, kedua kepala negara kemudian menuju halaman depan Istana Merdeka untuk mengikuti prosesi penyambutan resmi. Lagu kebangsaan Indonesia dan Jerman dikumandangkan dalam upacara kenegaraan tersebut. Prosesi juga diiringi dentuman meriam sebanyak 21 kali sebagai bentuk penghormatan kenegaraan. Sebelum memasuki Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam penyambutan. Di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah menandatangani buku tamu kenegaraan, kedua kepala negara kemudian menggelar pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden. Usai pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 30 menit, Presiden Prabowo dan Presiden Steinmeier menyampaikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo menyatakan pemerintah Indonesia ingin memperluas peluang kerja bagi warga negara Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi. Presiden Prabowo juga mengapresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat penempatan tenaga kerja Indonesia di Jerman. Menurut Presiden, kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia menjadi bukti pentingnya hubungan strategis kedua negara. Kita akan simak pernyataan dari Presiden Prabowo berikut ini. Kunjungan ini juga mengawali peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jerman pada tahun 2027 yang akan datang. Pada pertemuan hari ini, kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman, khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi. Ya, pemirsa, usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Kunjungannya kali ini didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kita lihat bersama pemirsa, inilah suasana ketika Presiden Steinmeier ini berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, di mana Presiden Steinmeier mengaku terkesan dengan kehadiran terowongan silaturahmi yang menjadi simbol budaya kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Presiden Steinmeier dan Ibu Negara berkeliling ke sejumlah area Masjid Istiqlal. Kemudian mereka melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral melalui terowongan silaturahmi tersebut. Di Gereja Katedral, Presiden Steinmeier mendapat sambutan hangat dari Kardinal Suharyo selaku Uskup Agung Jakarta.
Ia pun menyempatkan diri untuk masuk dan berkeliling ke area gereja katedral sebelum akhirnya meninggalkan kedua tempat ibadah tersebut. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, Presiden Steinmeier terkesan dengan budaya kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa Jakarta merupakan kota yang ideal karena memiliki 2 rumah ibadah yang saling terhubung melalui terowongan silaturahmi. Kita simak bersama berikut pernyataan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Mereka sangat terharu melihat ini adalah suatu kota yang sangat ideal. Ada 2 rumah ibadah yang sangat bersahabat ya, yang ditandai dengan adanya tunnel ya, terowongan dari arah Istiqlal sekonyong-konyong kita mendengarkan suara beduk. Kemudian kita makin mendekat ke katedral, sekonyong-konyong kita mendengarkan suara lonceng. Di tengah-tengahnya itu ada kombinasi antara suara lonceng dengan suara beduk. Dan di samping kanan kiri itu ada ornamen-ornamen silaturahmi yang sangat indah. Itu yang membuat mereka itu sangat terkesan. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.